Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prawono. Bersama-sama saya, marilah kita belajar IPA. Sampai pada saat ini, materi yang akan kita bicarakan adalah tentang listrik. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan, seraya memohon agar ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa silakan. Selesai? Anak-anak, kalau kita membicarakan masalah listrik, maka listrik itu merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang sangat menunjang sekali, karena dengan listrik kita bisa melakukan berbagai hal. Dengan listrik kita bisa menyalakan lampu. Dengan listrik kita bisa mendengarkan radio, bisa menonton televisi, setrika, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting kiranya kita mempelajari tentang listrik tersebut. Telah saya sampaikan di depan bahwa listrik ada dua macam, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis. Pada bagian ini kita akan membicarakan masalah listrik statis. Yang kita pelajari nanti ini ada beberapa submateri, yaitu ada konsep dasar listrik statis, ada hukum Coulomb, beda potensial, medan listrik. Nah, ini yang kita akan pelajari pada materi listrik statis. Untuk itu, ikutilah penayangan video berikut ini. Silakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep listrik statis. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik.
Bagaimanakah hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua benda? Ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. Di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik, yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah sebagai berikut. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Persamaan matematisnya yaitu sebagai berikut. Contoh soal hukum Coulomb. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf, masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Besarnya konstanta K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat.
Diketahui muatan 1 atau Q1 sama dengan plus Q, sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Muatan 2 atau Q2 sama dengan positif 2Q, sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Jarak kedua muatan atau R sama dengan 2 cm, sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Ditanya gaya Coulomb kedua muatan. Kita jawab dengan menggunakan rumus F Coulomb sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita gantikan dengan angka-angka yang sudah diketahui. K kita ganti dengan 9 dikali 10 pangkat 9, Q1 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19, Q2 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19, dan R 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka didapatkan hasil F sama dengan 11,52 dikali 10 pangkat negatif 25. Jadi, besar gaya Coulomb yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 11,52 dikali 10 pangkat negatif 25 Newton. Contoh soal menghitung medan listrik. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahui besar gaya Coulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Besar muatan A sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Dan besar muatan B sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb. Ditanyakan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A atau EA. Kita jawab dengan menggunakan rumus E sama dengan F dibagi QB, sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb. Maka didapatkan hasil 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Contoh soal beda potensial listrik. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb? Diketahui energi listrik atau W sama dengan 60 Joule. Dan besar muatan atau Q sama dengan 20 Coulomb. Ditanyakan beda potensial. Kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan W dibagi Q, sama dengan 60 Joule dibagi 20 Coulomb. Maka didapatkan beda potensial sebesar 3 volt. Jadi, beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt.
Demikianlah anak-anak, kita telah mengikuti pembelajaran listrik statis. Dari pembelajaran tadi banyak sekali informasi tentang fenomena-fenomena alam yang ada hubungannya dengan listrik. Semoga dengan apa yang kita pelajari tadi, kita akan lebih tahu dasar apa yang menjadikan fenomena-fenomena alam sekitar kita. Demikian anak-anak, untuk berikutnya kita nanti akan mempelajari kelanjutan dari listrik statis, yaitu khusus yang berkenaan dengan listrik statis di sekitar kita. Namun sebelumnya saya ingatkan, pada kelas kita ini sudah saya siapkan modul tentang listrik statis. Silakan diunduh, dibaca materinya, dipelajari. Kalau ada yang kurang mengerti, kita diskusikan. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Demikian anak-anak, kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.